10 tahun setelah kenabian Rasul, istri Rasul tercinta Khadijah meninggal dunia. Kita buka dalam sejarah, para ulama-ulama kita membuat sirah nabawiyah, kisah tentang Nabi Muhammad, baik dalam kitab yang tipis maupun yang berjilid-jilid. Para sejarawan mengatakan ada 2 tahun dalam kehidupan Nabi. Yang pertama dengan Amul Fil, tahun gajah. Apa tahun gajah? Ketika Nabi lahir, pasukan gajah datang ingin menghancurkan Ka'bah. Ditulis oleh para sejarawan sebagai sebutan Amul Fil. Yang kedua Amul Hazn, tahun duka cita. Gak ada lagi tahun yang lain dalam sejarah Nabi. Di usia 63 Nabi meninggal. Kenapa? Karena pada waktu itu Nabi sangat-sangat berduka. Paman Nabi Abu Thalib meninggal dunia. Selesai paman meninggal, istri Nabi Khadijah meninggal dunia. Mohon maaf Pak, jujur, kita ini laki-laki lemah yang menang soknya doang. Sok gagah, sok hebat. Kalau masalah ganteng bawaan lahir Bu. Kalau udah jelek mahal baik sih. Sok ganteng, sok gagah, sok hebat pada lemah. Laki-laki itu nggak akan pernah bisa hidup tanpa perempuan. Betul apa betul? Sementara perempuan bisa hidup tanpa ada laki. Udah mau laki-laki lemah. Mana buktinya Ustaz? Udah Bapak nggak usah ngotak. Bapak-bapak kalau malam Jumat suka ke tempat toko jamu, pasti milih minum jamu kuat laki-laki. Betul apa betul? Mana ada jamu kuat perempuan? Lah iya. Wong lanang mah gawe telur tuyul, loro cilik be minta bantuan burung manuk. Wong wadon mah biasa bae gawe-gawe gunung mah. Ora dijaluk bantuan apa? Makanya ibu bapak dan saudara, ada pepatah yang mengatakan di balik suksesnya seorang laki-laki pasti ada perempuan di sebelahnya, itu pasti istrinya. Tapi kalau ada istri yang sukses pasti suaminya stres. Betul apa betul? Betul apa betul? Ya Allah Bapak Ibu mohon maaf. Makanya tolong kepada bapak-bapak yang masih punya istri, tolong sayangi istrinya. Betul apa betul? Kenapa? Karena jujur kita ini nggak akan pernah bisa hidup tanpa istri, nggak bisa. Asyik ngomong. Jeret mama, lakasinullah. Ya jadi apa? Wakil wajah jeret. Maka ibu bapak dan saudara, ketika Rasul sedang bersedih, apa yang terjadi? Allah nggak sanggup melihat kesedihan kekasihnya. Allah nggak sanggup melihat kedukaan kekasihnya. Karena dunia semesta ini, laulaka ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak akan pernah tercipta alam dunia semesta ini. Allah nggak sanggup. Allah panggil malaikat Jibril, Allah panggil malaikat Mikail, bawa ke dalam buruk untuk menjemput kekasih Nabi, kekasih Allah yaitu Nabi Muhammad. Allah bertakziah dari kesedihan Nabi. Karena jujur mohon maaf, gak ada yang bisa menghibur hati Nabi lagi. Diajak jalan-jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Haram di Mekah, Aqsa di Palestina, naik ke Sidratil Muntaha, berjumpa dengan Allah. Pengalaman spektakuler. Satu-satunya manusia yang bisa
Jibril nggak pernah berjumpa dengan Allah. Makanya mohon maaf ibu, kalau ibu sedang sedih jangan di rumah, healing, awan-awan. Kalau ibu-ibu sedih di rumah aja, nanti lama-kelamaan kena stres. Kalau udah stres stroke, kalau udah stroke modal. Nabi Muhammad dibawa healing dari mana? Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina, naik ke Sidratil Muntaha. Healing Nabi sedang sedih. Tapi sebelum healing butuh persiapan. Kayak emak-emak saya ini kalau mau healing butuh persiapan. Kalau emak-emak mah harus pakai duit. Likuli sa'in bil fulus wa bil fulus tembus. Al fulus yuhinukus ma fi fulus mampus. Likuli sa'in bil fulus wa bil fulus mulus. Nah kalau Nabi mau healing nggak pakai fulus. Kenapa? Nabi juga butuh modal. Apa modal Nabi? Dibelah dadanya. Tuh, ada yang bilang, mohon maaf Pak Kiai, pembelahan dada Nabi ini ada yang bilang 2 kali, ada yang bilang 3 kali, ada yang bilang 4 kali. Ya, ketika usia 4 tahun Rasul sedang bermain di rumah Halimatus Sa'diyah bersama anak-anak susuan Halimatus Sa'diyah. Nabi sedang bermain, diculik oleh malaikat Jibril, dibawa ke belakang rumah Halimatus Sa'diyah sampai Halimatus Sa'diyah mencari anak susunya. Ketika itu dibelah dada Nabi. Yang kedua, ada yang mengatakan waktu Nabi mau usia 10 tahun balik, diambil Nabi oleh Jibril, dibelah dadanya Nabi. Pada ada yang mengatakan pada usia 40 tahun ketika malaikat Jibril mengatakan wahyu, sebelum menerima wahyu Nabi dibelah dulu dadanya. Ada yang mengatakan keempat kali ketika Nabi mau Isra Mi'raj. Kenapa sampai dibelah dada Nabi? Mohon maaf ibu, apakah dada Nabi kotor? Tidak. Pembelahan dada Nabi itu untuk kita umat Nabi. Kenapa? Rasul bilang ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam diri kalian ada segumpal daging. Kalau daging itu baik seluruh amal perbuatan kalian. Tapi kalau daging itu jelek pula seluruh amal perbuatan. Makanya mohon maaf ibu bapak, Dr. Agus Ali Fauzi, kalau ibu-ibu bapak-bapak coba-coba pegang handphone, buka tuyuk.